Hai teman-teman, kalian pernah kepikiran gak sih kalau barang-barang yang kita pakai selama ini ternyata punya kontribusi loh dalam perekonomian suatu negara? Coba deh perhatiin barang-barang di sekitar kalian, kira-kira lebih banyak produk buatan lokal atau justru produk buatan luar negeri? Kita seringkali didapati pada situasi seperti ini, di mana kita cenderung menggunakan produk luar negeri meskipun kita tahu hal tersebut merupakan salah satu perilaku yang tidak menghargai hasil produk dalam negeri. Atau lebih jelasnya, kita bisa lihat dalam kisah Budi dan Susan ini. Wih, keren amat kamu, Bud. Gimana outfit aku hari ini, San? Keren gak? Keren, Bud. Swag banget. Iya dong, San. Ini semua merek luar negeri. Pasti keren kalau dipakai. Coba deh kamu beli. Tapi itu pasti mahal banget, Bud. Aku mah minta dibuatin baju aja sama ibu aku. 200.000 bisa 3 baju, Bud. Murah. Hahaha, murah sih, tapi kualitasnya udah pasti beda, San. Harganya aja udah beda. Loh, kok kamu jadi ngeremehin jualan ibuku, Bud? Lagi pula nggak ada yang komplain tuh dari jualan ibuku. Kamu aja yang belum pernah nyoba, tapi udah menilai buruk kayak gitu. Terserah ya, San. Aku mau pergi dulu. Makasih pujiannya. Ih, si Budi. Sebenarnya mah nggak bagus, kayak jemuran berjalan. Hayo, kalian tim Budi atau Susan nih? Kira-kira dari cerita Budi dan Susan tadi, apa sih dampaknya buat perekonomian? Yuk kita simak penjelasannya. Dalam suatu perekonomian negara, ada yang namanya neraca perdagangan. Isinya berupa catatan ekspor dan impor. Jadi, kegiatan impor yang dilakukan Budi akan tercatat di neraca perdagangan. Terus, apa nih dampaknya? Jika kita asumsikan kalau pakaian adalah barang yang dapat merepresentasikan harga barang secara keseluruhan, maka banyaknya impor akan membuat neraca perdagangan mengalami defisit. Dan sebaliknya, jika penjualan ibunya Susan banyak diekspor, maka neraca perdagangan akan mengalami surplus. Tapi ekonomi itu kan luas. Apa iya transaksi ekspor impor aja yang dapat mempengaruhi defisit neraca perdagangan? Tentu saja tidak. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan. Yang pertama adalah nilai tukar. Nilai tukar sendiri memiliki dua kondisi, yaitu apresiasi dan depresiasi. Apresiasi sendiri merupakan penguatan nilai mata uang domestik dibandingkan dengan nilai mata uang asing. Selanjutnya depresiasi. Depresiasi juga merupakan melemahnya nilai mata uang domestik dibandingkan dengan nilai mata uang asing. Sehingga, ketika dalam kondisi apresiasi, maka negara cenderung akan melakukan impor, karena murahnya barang-barang di luar negeri, sehingga hal ini dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan. Yang kedua adalah pendapatan real. Ketika pendapatan real meningkat di masyarakat, maka masyarakat cenderung akan meningkatkan konsumsinya. Namun, meningkatnya konsumsi tidak diimbangi dengan ketersediaan barang di Indonesia, maka negara akan melakukan impor, yang mana hal ini dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan. Yang ketiga adalah hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan sendiri berupa tarif dan non-tarif. Ketika pemerintah menetapkan tarif dan non-tarif yang lebih rendah, maka negara akan melakukan impor, yang mana hal ini dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan juga. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi sedang baik, maka pelaku bisnis cenderung melakukan ekspansi produksinya untuk meningkatkan keuntungan bisnisnya. Namun, ketika ekspansi produksi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan barang modal dan barang input di Indonesia, maka pelaku bisnis cenderung melakukan impor, yang mana hal ini dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan. Lalu bagaimana jika neraca perdagangan terlanjur mengalami defisit dan bagaimana dampaknya? Ketika neraca perdagangan mengalami defisit, tentunya akan mempengaruhi faktor makroekonomi yang lain. Yang pertama, nilai tukar akan terdepresiasi. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi impor yang membuat permintaan mata uang asing lebih tinggi dibandingkan mata uang domestik. Namun, dalam jangka panjangnya, hal ini akan menguntungkan bagi negara domestik, misalkan Indonesia. Indonesia cenderung akan mengurangi impornya, karena rupiah yang melemah membuat harga barang di luar negeri menjadi terasa mahal. Dan harga barang di Indonesia dinilai murah bagi negara luar, sehingga mendorong tingkat ekspor yang membuat neraca perdagangan kembali surplus. Yang kedua, meningkatnya inflasi. Inflasi juga merupakan dampak akibat terdepresiasinya rupiah, karena hal ini mendorong harga bahan baku ikut meningkat.
sehingga pelaku bisnis akan menaikkan harga produknya agar tetap mendapatkan keuntungan, dan hal inilah yang membuat inflasi mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya inflasi dalam perekonomian, hal tersebut menjadi pukulan bagi masyarakat Indonesia karena mereka harus membayar lebih banyak untuk membeli suatu barang. Hal tersebut akan mengurangi daya beli di masyarakat, yang mana juga akan mempengaruhi konsumsi domestik. Oleh karena turunnya konsumsi domestik ini akan menurunkan PDB Indonesia. Karena adanya peningkatan suku bunga domestik yang lebih tinggi dari suku bunga luar negeri, hal ini akan mendorong investor luar negeri untuk menanamkan modal dan menabung pada Bank Indonesia atau Bank Umum di Indonesia atau capital inflow. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari neraca perdagangan, seperti terdepresiasinya nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melalui instrumen moneter melakukan peningkatan suku bunga acuan untuk mengurangi jumlah uang beredar di Indonesia. Dan kata lain, naiknya suku bunga ini diharapkan menurunkan inflasi di Indonesia. Kesimpulannya, tidak menjadi suatu permasalahan jika seseorang melakukan impor, karena setiap negara belum tentu dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, sehingga membutuhkan produk dari negara lain dengan melakukan impor. Namun, perlu ada batasan pada kegiatan impor agar perekonomian suatu negara tidak mengalami goncangan dari dampak yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada akhirnya, besarnya impor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan menjadi bahan baku produktif untuk memproduksi barang dan jasa, melainkan bukan menjadi barang-barang tidak produktif di Indonesia.